dari kejadian yang terjadi di tahun 2001. Silakan, Pak. Ini dia. Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman media, izinkan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya atas nama Fikri Wijaya dan kebetulan teman di sebelah saya Pak Elmani, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Repelino yang dalam hal ini akan memberikan informasi yang selama ini menurut kami keliru, sesat dan menyesatkan. Kenapa kami perlu hadir pada sore ini? Karena menurut kami informasi inilah yang akan meluruskan tentang keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Oke ya, kami berdua ini tergabung di law firm Fikri Wijaya dan Partner. Kebetulan saya sebagai managing partnernya dalam hal nanti untuk menyampaikan mengenai peristiwa kenalan antara klien kami ini dengan saudara Lisa Mariana. Ya, nanti akan dijelaskan karena pada hari ini, pada sore ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, ya, karena hari ini kami tidak bersama dengan klien untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Repelino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Elmani. Silakan bagaimana? Baik. Terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Wijaya dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami, yaitu yang biasa saya panggil Dino, ya.
15 April tahun 2025. Jadi, klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menunjuknya ya. Terlihat? Oke. Boleh difoto juga ya. Sudah? Oke. Teman-teman media sendiri bisa melihat ya. Oke. Tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025. Ini sudah difoto? Awas, saya jangan difoto. Oke, sudah cukup ya, jelas ya. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Dino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak rinduan kami oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dengan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi, pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Misalkan memang benar, apakah memang ada kayak semacam catatan juga masih kalau boleh tahu ada yang gitu loh ya. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer,
Kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, semua segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan bertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua. Karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini, akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan Lisa Mariana. Bentar. Hah? Oke. Bentar ya, sabar ya. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tunjukkan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya ini. DM Messenger ini, Instagram ya, ini intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah, dari Ino ini, kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, mohon maaf, nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu keke bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya, tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Baru muncul sekarang bang, apa karena emang mau masalah ini kok kayak nggak berulang karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini sudah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan bahwa kami kena baik dengan klien kami ini, dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan bang dari pihak lain supaya Tidak ada. Kami murni lillahi ta'ala, karena kami sebagai muslim, bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga. Sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari, bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu yang mohon maaf
saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya. Takutnya ada pertanyaan, nggak apa-apa saya duluin. Karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan wallahi ya. Saya tidak ada kepentingan. Tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya? Saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itu lah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya. Bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuma di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh. Jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu. Klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah. Nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia. Apa sih tujuan dia? Kalau misalnya LM ini kan biasanya minta pertanggung jawaban apa dan segala macam. Apakah itu dipenuhi sama kayaknya aku atau dipakai? Karena kan selama ini LM tutup dari Pak RK kan sudah tidak memilih lagi, makanya itu kita gitu bang. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan memutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu ya, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Kalau kami lebih setelah ini ramai sebelumnya dari klien aku ada memberikan laporan pada anak. Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan etikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Jadi begini ya, teman-teman. Kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silakan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas, klien kami menginginkan, cuma dia menghilang. Bagaimana menikahi orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM, bahwa hari ini ada yang mau menikahi. Kalau memang itu diperlukan. Ya, kurang tahu. Siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau dalam saat ini kondisinya, ya mohon maaf kita pikir 7 kali dulu. Ya, apa? Tadi kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun, segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan di Instagram. Kira-kira kapan sih kita sendiri muncul untuk jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, paham ya ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk ICU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan
silahkan perwakilan dua lagi, apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan. Ya, coba perwakilan aja. Dua lagi, setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Video call bang, video call aja bang, video call aja bang. Ada pihak polisi ya? Kenapa? Yang pertama berapa pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, kalau saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan di blok mungkin. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Bang, Pino, boleh detail nggak sih kayak pekerjaannya, pokoknya seperti apa gitu bang? Pekerjaannya gitu bang, spill dong. Iya, spill sosoknya bang. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA, begitu ya. Tes DNA itu ada dua kemungkinan, boleh dilakukan dengan cara sama-sama sepakat atau berdasarkan laporan polisi, begitu ya. Jadi kalau memang tanpa harus ada laporan polisi, LM itu mau dengan senang hati, hayo kapan dan di mana, sok gitu ya. Oke, cukup ya. Oke, bukannya mungkin ada pertemuan atau gimana gitu bang? Apa nanti lah ya. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya sore ini. Terima kasih juga tim advokat untuk Ino. Setelah itu mungkin kalau mau wawancara langsung bisa ya, belum stop ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh. Tertib guys. Di bawah. Yo bang, sini bang, bentar aja bang. Fotonya belum ada yang ganteng. Bener Mama Bara. Gue tidak semua jam. Tahan. Ya, nanti bang, tahan bang. Sini. Tahan bang ya. Ya udah. Halaman depan dong, halaman depan. Nah, ya udah gitu aja. Nah, tahan bang, tahan. Tahan bang. Itu ya. Belum, tahan. Bang, yang dikit bang, Ino tuh siapa gitu? Iya, pekerjaannya itu bang.
sedikit. Ino ini klien kami ya. Kalau ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudah dulu. Ya, sudah itu sudah lama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Itu ya. Jadi untuk apa? Coba tanyakan kepada LM itu ya. Tanyakan kepada LM itu sudahi dulu ya. Karena ini saya yakin akan menjerat leher dia sendiri. Saya yakin 100% ini nanti. Karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Oke ya? Ino tuh pengusaha. Kerjanya Background dia kurang lebih pengusaha lah. Ya. Pengusaha Bidang apa bang? Pemilik kafe dia. apa di Pamulang berarti? Kalau Ino udah nikah belum statusnya? Belum nunggu LM. Berarti Berarti sampai sekarang belum nikah ya bang? Usianya berapa bang? Kalau nggak ada yang bang, usianya usianya Ino berapa tahun bang? Ya pokoknya beda-beda tipis sama saya lah ya. Apa ya bang? Ya kalau orang 40, 38, 39. Waktu itu Ada di surat kuasa itu, coba lihat nanti Waktu ya. itu motifnya sama LM sendiri apa mungkin apa suka sama suka atau apa gitu bang? Yang jelas asmara suka sama suka ya. Begitu ya. Oh dibilang nggak penting itu dia sendiri. Iya, jahatnya orang ini. Ada orang yang mau tanggung jawab dibilang nggak penting. Emang udah pacaran berapa lama kalau berarti? Lama lah kalau sampai beranak itu. Bagaimana ceritanya? Katanya kenalnya. Kalau ini pertanyaan menarik ya. Tidak mungkin 21 Mei ketemu, ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Oh ini langsung jadi. Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Ya, cukup ya. Udah. Udah tekan bang. Bisa jadi. Nanti tanyakan nanti kita cek. sendiri. Mengenai peristiwa perkenalan antara klien kami ini dengan saudara Lisa Mariana, ya nanti akan dijelaskan karena pada hari ini, pada sore ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, ya karena hari ini kami tidak bersama dengan klien. Untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil ya. Nah cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami
akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum dari Palino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Elmanis. Silakan bagaimana? Baik, terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Jaya, dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami, yaitu yang biasa saya panggil Dino, ya, bahwa klien kami telah menjelaskan dan menerangkan sesuai kronologis dan pernyataan tertanggal 15 April tahun 2025. Jadi klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menunjuknya ya. Melihat? Oke. Boleh dibawa juga ya. Sudah? Oke. Teman-teman media sendiri bisa melihat ya. Tanggal 15 bulan April tahun 2025. Ini sudah dipotong. Awas, saya jangan dipotong. Oke, sudah cukup ya, jelas ya. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM. Ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Dino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak rinduan kami oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi
pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya, saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial DA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Uwase. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Misalkan memang benar, apakah memang ada kayak masih catatan juga masih kalau boleh tahu ada yang buat gitu loh ya. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, semua segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan bertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua. Karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini, akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan Lisa Mariana. Bentar. Bentar ya, sabar ya. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tunjukkan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya ini. DM Messenger ini, Instagram ya, ini intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah, dari Ino nih, kan lu yang bilang nangis ke gua, ini nyambung ya, ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, feminis, mohon maaf nggak apa-apa ya, cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie, artinya di sini ada saksi lagi ya, di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya, dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah
teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu keke bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya, tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak, riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti, ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Baru muncul sekarang bang, apa karena emang mau masalah ini kok supaya nggak berlarut-larut? Karena banyak nama juga yang terseret di dalam kasus ini. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini sudah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan bang dari pihak lain supaya gitu atau Tidak ada. Kami murni lillahi ta'ala karena kami sebagai muslim bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga. Sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari, bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu yang, mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan nggak apa-apa saya dului, karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan wallahi ya, saya tidak ada kepentingan, tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya? Saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Mas, tapi mungkin klien aku sudah bisa Mariana sampai saat ini kok berkomunikasi baik atau? Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itu lah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya. Bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuma di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh. Jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu, klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah. Nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia apa sih tujuannya. Kalau misalnya LM selama ini kan sebenarnya minta pertanggung jawaban apa dan segala macam. Apakah itu dipenuhi sama klien aku untuk dipakai? Padahal selama ini LM khusus dari Pak RKC kan sudah tidak memilih lagi, makanya itu sekali itu bang. Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini kalau muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan memutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu ya, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Bang, tapi lebih setelah ini ramai atau sebelumnya dari klien aku ada memberikan laporan nggak pada Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi
informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus. Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan itikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silakan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuma dia menghilang. Bagaimana menikahi orang kalau orangnya nggak ada dia, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau nikahi. Kalau memang itu diperlukan. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau dalam saat ini kondisinya ya mohon maaf kita pikir 7 kali dulu. Ya apa? Tadi kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan di Instagram. Kira-kira kapan sih yang sendiri muncul untuk melakukan Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, familiar ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting ya. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan, silahkan perwakilan 2 lagi, apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan, ya. Coba perwakilan aja, 2 lagi. Setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Bang, video call bang, video call aja bang, video call aja bang. Pada pihak polisi ya. Yang pertama kenapa pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih di sini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LN kurang biaya, kalau saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Komunikasi klien kami sampai ini dibatasi, bahkan di blok mungkin. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Bang, Tino, boleh dikira sih kayak pekerjaannya sosoknya seperti apa gitu bang? Pekerjaannya gitu bang, spill dong. Iya, spill sosoknya bang. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA, begitu ya.
tes DNA itu ada dua kemungkinan. Boleh dilakukan dengan cara sama-sama sepakat atau berdasarkan laporan polisi. Begitu ya. Jadi kalau memang tanpa harus ada laporan polisi, LM itu mau dengan senang hati. Hayo, kapan dan di mana? Sok, itu ya. Oke, cukup ya. Oke, nah, bukan ini kalau sebenarnya kita ada pertemuan rencana atau gimana gitu bang? Apa nanti lah ya. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya sore ini. Terima kasih juga tim advokat untuk Ino. Setelah itu mungkin kalau mau wawancara langsung bisa ya, doorstop ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja. Ya, ya. Aduh. Tertib guys. Di bawah. Yo bang, sini bang, bentar aja bang. Nanti. Fotonya belum ada yang ganteng. Bener Mama Bara. Ya gue kagak bisa makan. Jam. Tangan. Sini. Tahan bang ya. Ya udah. Ke depan bang, ke depan. Nah ya udah bekerja. Nah, tahan bang, tahan. Tahan bang. Itu ya. Belum, tahan. Bang, sedikit bang, Ino tuh siapa gitu? Iya, pekerjaannya itu sedikit. Ino ini klien kami ya. Iya. Kalau Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudah dulu. Ya, sudah lama ini ya. Artinya kalau Ino LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Gitu ya. Jadi untuk apa? Coba tanyakan kepada LM itu ya. Tanyakan kepada LM itu sudahi dulu ya. Karena ini saya yakin akan menjerat leher dia sendiri. Saya yakin 1000% ini nanti. Karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Oke ya. Ino tuh pengusaha atau apa? Kerjanya. Background dia kurang lebih pengusaha lah. Ya. Pengusaha bidang apa bang? Mobil kafe dia. Sampai di bangku anak Udah nikah, kalau Ino udah nikah belum statusnya? Belum nunggu LM. Berarti sampai sekarang belum nikah ya bang? Usianya berapa bang? Kalau nggak ada yang bang, usianya Ino berapa tahun bang? Ya pokoknya beda-beda tipis sama saya lah ya. Apa ya bang ini bang? Ya kalau nggak 40, 38, 39. Karena ada di surat kuasa itu. Coba lihat nanti Waktu ya. itu motifnya sama LM sendiri apa mungkin apa suka sama suka atau apa gitu bang? Yang jelas asmara suka sama suka ya. Begitu ya. Oh di film politik itu dia sendiri. Iya, jahatnya orang ini. Ada orang yang mau tanggung jawab dibilang nggak penting. Emang udah pacaran berapa lama kalau biasanya? Lama lah kalau sampai beranak itu. Mungkin pada cerita aja. Katanya kenalnya. Kalau ini pertanyaan menarik ya. Tidak mungkin 21 Mei ketemu, ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Oh ini langsung jadi. Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Ya, cukup ya. Udah. Bisa jadi. Nanti tanyakan nanti kita cek.
Ini dia. Kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman media, izinkan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya atas nama Fikri Wijaya dan kebetulan teman di sebelah saya Pak Helmani, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Repelino yang dalam hal ini akan memberikan informasi yang selama ini menurut kami keliru, sesat dan menyesatkan. Kenapa kami perlu hadir pada sore ini? Karena menurut kami informasi inilah yang akan meluruskan tentang keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Oke ya, kami berdua ini tergabung di law firm Fikri Wijaya dan Partner. Kebetulan saya sebagai managing partnernya dalam hal nanti untuk menyampaikan mengenai peristiwa perkenalan antara klien kami ini dengan saudara Lisa Mariana. Ya, nanti akan dijelaskan karena pada hari ini, pada sore ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media, ya, karena hari ini kami tidak bersama dengan klien untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Repelino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Helmani. Silakan, bagaimana? Baik. Terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Wijaya dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami
klien kami telah menjelaskan dan menerangkan sesuai kronologis dan pernyataan tertanggal 15 April tahun 2025. Jadi, klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menunjuknya ya. Melihat? Oke. Kemudian di bawah itu ya. Jangan lupa sudah. Oke. Teman-teman media sendiri bisa melihat ya. Oke. Tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025. Ini sudah difoto? Apa saya jangan difoto? Oke, sudah cukup ya, jelas ya. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM. Ya. Klien kami atau yang biasa kami itu sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA. Dan selama ini diklaim sebagai anak rinduan kami oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Misalnya memang benar, apakah memang ada kayak nggak bisa datanya juga nggak bisa kalau
kalau boleh tahu ada yang buat gitu loh ya. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, semua segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua. Karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini, akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan Lisa Mariana. Bentar. Hah? Bentar ya, sabar ya. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya. Tanggal berapa Bang? DM Messenger ini, Instagram ya, ini intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah dari Ino nih, kan lu yang bilang nangis ke gua, ini nyambung ya, ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak, riwayat dimaklum ya. Oke. Baru muncul sekarang Bang. Apa karena emang mau masalah ini kok supaya nggak berlalu karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini sudah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi menyesatkan bahwa kami kenal baik. Dari kejadian yang terjadi di tahun 2001. Silakan Pak. Ini dia. Kita mulai ya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, teman-teman media, izinkan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya atas nama Fikri Wijaya dan kebetulan teman di sebelah saya Pak Helmani, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Repelino yang dalam hal ini akan memberikan informasi yang selama ini menurut kami. Download Tribun X sekarang.